Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Azza wa Jal yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yaitu masjid. Sebagaimana biasanya pada malam Rabu atau hari Selasa ba'dal maghrib kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimana hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dicatat dalam bukunya ini adalah hadis-hadis yang berbicara tentang yakni perkara keimanan, kemudian di dalam juga mencakup tentang al-adab wal akhlaq, juga hadis-hadis di Arba'in An-Nawawiyah masuk di dalamnya tentang fikih dan yang lainnya. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Baru Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, karena sesungguhnya yang membinasakan atau sebab kehancuran umat-umat yang terdahulu nabi-nabinya. Kita bacakan pada pekan yang lalu syarah atau keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang maksud pertanyaan yang seperti apa. Apakah setiap pertanyaan dilarang atau bagaimana? Maka ketika itu kita bawakan syarah beliau membagi bahwasanya pertanyaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, coba diulang pelajarannya, ditutup, tolong bukunya ditutup, apalagi catatannya ditutup. Nah, diulang dulu. Siapa yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa, nanti dibantu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan pertanyaan itu terbagi menjadi 3. Yang hadir-hadir, khususnya yang hadir. Kalau yang nggak hadir, uzurlah buat mereka. Terbagi menjadi 3 pertanyaan itu. Siapa yang mau mengulangi? Pertanyaan tentang Allah. Bukan. Ada 3 kategori atau 3 jenis pertanyaan. Jadi nggak semua pertanyaan masalah agama itu terlarang, enggak. Dirinci oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. 3 kita bacakan syarah dari beliau pada pekan yang lalu, ya ketika kita masih muda.
Bagaimana Pak Arfa? Nah, pertanyaan orang yang tidak tahu tentang agama, sesuatu yang diwajibkan atasnya seperti sholat, yakni kemudian wudu, seperti kalau sudah wajib zakat tentang zakat. Jadi pertanyaan jenis yang pertama atau kategori pertanyaan jenis yang pertama ketika itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, su'alul jahil, pertanyaan orang yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban di dalam beragama yang difardukan Allah kepadanya, seperti yang berkaitan tentang sholat, yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan wudu dan seterusnya. Maka pertanyaan yang demikian hukumnya adalah wajib. Ketika seorang muslim dia nggak tahu tentang permasalahan agamanya, khususnya yang berkaitan dengan arkanul iman, arkanul Islam, maka wajib baginya untuk bertanya. Dan dia wajib juga untuk senantiasa menuntut ilmu. Ini yang pertama. Pertanyaan yang demikian, jenis pertanyaan seorang yang nggak tahu tentang agamanya lalu dia bertanya. Karena di hadis ini kan Nabi mengatakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu karena banyak bertanya. Ini jangan sampai tergambar di pikiran kita berarti setiap pertanyaan itu terlarang. Enggak. Makanya disyarah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi. Jenis pertanyaan yang pertama, ini wajib yang seperti ini. Ketika seorang nggak tahu masalah agamanya, nggak boleh jahil dia nggak tahu, maka wajib baginya untuk bertanya. Nggak boleh pertanyaan yang demikian. Yang kedua, jenis pertanyaan yang kedua, Pak Arfa, lanjut Pak Arfa. Seperti pertanyaan yang sifatnya fardu kifayah, yakni seperti meminta fatwa, kan? Untuk meminta fatwa terhadap kejadian yang terjadi. Ya, semata-mata pertanyaan tersebut bukan untuk diamalkan bagi dirinya, tapi juga manfaatnya bagi orang lain, seperti meminta fatwa atau memperdalam permasalahan di dalam agama. Ini fardu kifayah. Berbeda dengan jenis yang pertama, yaitu seorang yang jahil, yang bodoh, dia nggak tahu tentang agamanya, maka wajib baginya untuk bertanya. Jadi nggak boleh dia diam dengan alasan Nabi mengatakan di sini sebab kehancuran umat-umat yang terdahulu karena banyak nanya. Enggak betul makna demikian. Ya, ketika dia nggak tahu maka wajib baginya bertanya. Yang kedua fardu kifayah tadi, meminta fatwa atas sesuatu yang baru terjadi, bagaimana hukumnya, demikian. Kemudian yang ketiga, jenis pertanyaan yang terlarang yang dimaksud dari hadis ini, yaitu sesuatu yang Allah tidak wajibkan, karena nanti dengan sebab pertanyaannya, dengan banyak bertanyanya, jadi diwajibkan dan memberatkan dia dan orang lain. Ya, seperti kisah di hadis ini, sebab asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini, Bukhari dan Muslim ini, adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah mewajibkan kepada kalian haji. Lalu ada seorang berkata di kalangan para sahabat, "Akulla amin ya Rasulullah?" Setiap tahun atau tidak itu haji wahai Rasulullah? Maka Nabi diam. Ditanya lagi Nabi SAW, diam. Ditanya lagi Nabi SAW, diam. Lalu Nabi mengatakan, kalau saya katakan na'am, iya, wajib setiap tahun, la wajabat, nanti haji itu jadi wajib setiap tahun. Ini sudah. Lalu beliau bersabda tentang ini. Ya, ini pertanyaan yang dilarang, sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan atasnya karena banyak bertanyanya. Nanti dengan sebab itu, khususnya apalagi ketika di zaman turunnya wahyu, ketika itu di zaman masih turunnya wahyu. Ya, berbeda kata para ulama, setelah selesai atau terhentinya wahyu, maka silahkan boleh bertanya. Haji itu wajibnya setiap tahun atau tidak wahai Ustadz? Maka dijawab tidak. Tapi di zaman itu kalau terus ditanya, didesak, terus dijawab iya, nanti akan menyulitkan. Inilah yang terlarang. Pertanyaan yang terlarang. Kemudian kita nukilkan dari kitab Akhlaqul Ulama pada pekan yang lalu, karya Al-Imam Al-Ajuri, yang dimana para salaf mereka membenci jenis pertanyaan yang belum terjadi. Ya, kaum salaf ketika itu, kita bawakan riwayat
dari seorang sahabat yang bernama, siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang dimana para sahabat kaum salaf ketika itu mereka tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Mereka membenci jenis-jenis pertanyaan yang belum terjadi. Maka ditanya oleh mereka, sudah terjadi atau belum? Kalau belum terjadi ya sudah, tinggalkan. Nanti ketika terjadi baru balik lagi bertanya. Tapi kalau sudah terjadi baru mereka jawab. Mereka membenci itu, tidak menyukai. Bukan berarti tidak boleh, tapi mereka hanya membenci pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Yang belum terjadi mereka nggak suka itu. Nanti ketika sudah kejadian barulah ditanyakan. Ya, tapi bukan berarti pertanyaan yang belum terjadi itu tidak boleh secara mutlak. Boleh saja, yang penting jangan sampai berlebihan. Karena memang hakikatnya itu belum terjadi. Tapi boleh yang demikian diperbolehkan, nggak apa-apa. Namun para salaf dahulu mereka nggak suka jenis pertanyaan yang belum terjadi. Nanti kalau di bulan kiblatnya hadapnya kemana gitu. Pertanyaan yang belum terjadi misalkan seperti apa? Kalau di Antartika atau kutub utara nanti tayamumnya bagaimana? Saya lagi di gunung es, misalkan kita lagi di gunung es, salju semua beku ya kan, atau di atas laut yang beku gitu. Nanti tayamumnya bagaimana Ustadz? Nggak ada air, saya nggak kuat pakai air, tayamumnya bagaimana? Sedangkan di situ tidak ada tanah. Maka kita jawab sudah terjadi atau belum. Yang demikianlah yang dibenci oleh kaum salaf ketika itu, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Mereka tidak menyukai, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh saja seorang bertanya sesuai dengan tidak berlebihan, tidak banyak menghayal. Taib, kita baca syarahnya, kita kembali ke buku terjemah antum di situ. Syarah hadis yang ke-9 dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau salah seorang ulama senior yang ada di kota Madinah, dan banyak sekali beliau mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang ayah dari Syekh Abdul Razak Ibnu Abil Muhsin hafizahumullahu taala. Hadis yang ke-9 dalam kitab, beliau menukil syarah di situ dari ulama sebelumnya, yaitu ulama abad ke-8 di antara murid dari Ibnu Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau memiliki syarah atau penjelasan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini karya beliau, ini kitabnya Al-Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya bacakan langsung dari kitab beliau, sebagaimana dinukil di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Qala Ibnu Rajabin fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan di situ qad inqasama an-nasu. Dia mengatakan di situ di syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan waqad inqasama an-nasu fi hadzal babi aqsaman. Fi hadzal bab aqsaman. Famin atba'i ahli al-hadis man sadda babal masail hatta qala fiqhuhu wa ilmuhu bi hududin ma anzalallahu ala rasulihi wa sara hamila fiqhin ghairu faqihin. Wa min fuqaha'i ahli ra'yi man tawassa'a fi tawlidil masail qabla wuqu'iha ma yaqa'u fil 'adati minha wa ma la yaqa' washtaghalu bi takallufil jawabi an dzalik
wa kasratul khusumati fihi wal jidal alaihi hatta yatawalladu min dzalika iftiraqul qulub wa istaqarru fiha bisababihi al ahwa wasyuhna wal adawatu wal baghda'u wa yaqtarinu dzalika katsiran bi niyatil mughalibah wa talabal ulu wal mubahah wa sarfu wujuhin nas wa hadha mimma zammahu al ulama ar-rabbaniyun wa dalatis sunnatu ala qabhihi wa tahrimihi. Baik, dibaca terjemahnya. Siapa mau baca? Pelan-pelan. Antum, Cal. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Di antara pengikut ahli hadis ada yang menutup pintu pertanyaan sehingga pemahaman dan ilmunya sedikit tentang batasan-batasan dari apa yang diturunkan oleh Allah atau Rasul-Rasulnya, sehingga dia menjadi pembawa ilmu yang tidak adil. Ya, toib. Manusia terbagi menjadi beberapa jenis tentang ini. Maksudnya tentang ini adalah tentang pertanyaan ini. Ini kan lagi mensyarah. Fa inna ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kita adalah terlalu banyak bertanya. Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mensyarah di sini bahwasanya manusia tentang pertanyaan ini, boleh atau tidaknya atau jenis-jenis mereka di dalam pertanyaan terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama, jenis manusia yang pertama, ada orang yang menutup pintu pertanyaan, ya, dari para pengikut ahlul hadis, itu para pengikut ahli hadis. Ada di antara mereka man sadda babal masail, menutup pintu pertanyaan, sehingga walaupun dia menghafal hadis yang banyak tapi pemahamannya sedikit. Dia hanya menghafal saja, tidak mendalami makna dari hadis tersebut karena dia menutup pintu pertanyaan. Dia hanya bisa atau yang ia mampu adalah menghafal. Dia nggak mau mendalami lebih banyak, lebih dalam lagi, yaitu dengan bertanya kan. Ketika ingin memahami sebuah hadis, yaitu dengan bertanya, dengan mempelajarinya. Dia hanya mencatat. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengatakan, famin atba'i ahlil hadis, ada para pengikut ahli hadis, itu para pelajar hadis, man sadda babal masail, di antara mereka menutup pintu pertanyaan. Ya, mereka tidak banyak bertanya tentang kandungan atau makna dari hadis-hadis yang mereka tulis dan hafal. Dia enggak. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hatta qalla fiqhuhu wa ilmuhu. Dengan sebab itu, karena dia menutup pintu pertanyaan, dia hanya bisa menghafal, dia hanya menulis saja, jadi sedikitlah pemahamannya dan ilmunya, ya, tentang sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu berupa hukum-hukum. Berupa apa? Hukum-hukum. Karena sumber hukum dalam Islam Al-Quran, kemudian sunnah ini. Nanti baru diikuti oleh ijma', itu kesepakatan para sahabat dan para ulama yang setelahnya. Karena mereka nggak banyak membahas tentang hadis yang mereka hafal, tentang hadis yang mereka tulis. Wasara hamila fiqhin ghairu faqihin. Berubahlah dia, atau ya otomatis dia menjadi orang yang membawa ilmu tapi tidak faqih terhadap hadis itu. Dia hanya menghafal, tapi dia bukan orang yang faqih, karena dia tidak mau memperdalam makna dari hadis-hadis yang mereka tulis atau hafal. Ya, makanya yang dikatakan dengan ilmu adalah al-fahmu. Faham itulah inti dari ilmu. Ketika seorang itu faham, itulah inti dari ilmunya. Ya, tidak hanya semata-mata banyak membaca, semata-mata banyak menghafal, semata-mata banyak mencatat. Itu bagus, bagus. Tapi yang penting faham nggak dari yang kita hafal, dari yang kita tulis, dari kajian-kajian yang kita hadiri itu, faham atau tidak? Ini jangan sampai di majelis itu catatannya banyak, rapi, bagus, bagus. Itu bentuk usaha dia untuk mendapatkan ilmu. Pertanyaan kedua, faham nggak dari apa yang ia tulis? Ngerti nggak? Makanya inti dari ilmu itu adalah al-fahmu.
Jadi inti dari ilmu adalah faham, ngerti. Nah, makanya jangan sampai kita tuh belajar asal-asalan, hanya asal datang, hanya asal menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu harus menuntut ilmu. Jangan, tapi harus betul-betul memahami. Harus betul-betul memahami ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita tulis. Makanya harus sering diulang ilmu itu. Nggak boleh kita melupakan ilmu tersebut. Lalu bagaimana orang ingin faham kalau dia nggak pernah mengulang pelajaran? Ketika ditanya pekan yang lalu apa yang kita pelajari, pembagian pertanyaan menjadi berapa? Menjadi 3 apa saja. Ketika dia bisa menjelaskan, bisa minimal nyangkut lah 100%. Minimal nyangkut lah 70-80. Itulah yang dikatakan ilmu bagi orang tersebut. Berarti dia faham, mengerti, betul, tahu. Jadi bukan hanya kita menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu atau merapikan catatan, tapi tidak faham apa yang kita tulis. Jangan. Seorang menghafal 30 juz Al-Quran Al-Karim. Bagus tidak? Bagus, keutamaan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi lebih bagus lagi, lebih utama lagi, bisa beristidlal, bisa mengambil dalil dari ayat-ayat yang difahami. Itu lebih bagus lagi. Jadi seseorang, makanya dahulunya para ulama di awal-awal mereka belajar, yang mereka hafal apa? Quran, Sunnah. Aib para ulama zaman dahulu masih ketil sekali ilmu di zaman itu, nggak kayak sekarang. Al-Imam Az-Zahabi pernah membawakan sebuah seorang perawi dikatakan tapi hafalannya tentang Al-Quran sedikit. Ini bentuk apa? Celaan. Tapi hafalannya tentang Al-Quran sedikit, tapi dia tidak hafal Al-Quran. Menunjukkan di zaman tersebut, di awal-awal belajar, mereka banyak menghafal kitabullah azza wa jal. Kemudian baru sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syafi'i di umur berapa hafal Al-Quran? Belum balik, umur 75 tahun, masih kecil. Umur 75 tahun itu sudah dihafal oleh para ulama zaman dahulunya. Mereka menghafal, nggak hanya menghafal, tapi bisa juga membaca. Itu yang penting juga. Jangan hafalan banyak tapi membaca nggak bisa. Ini penyakit SDIT. Mereka hanya menjual yaitu hafalan. Hanya didiktekan saja. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran, anak itu nggak bisa. Mana lebih penting, bisa baca Al-Quran atau dia punya hafalan banyak tapi nggak bisa baca, belekak-belekuk, nggak lancar? Mana lebih penting? Nggak ada pilihan ketiga loh. Nggak ada, baca juga bagus, hafalan juga bagus, nggak. Cuma 2 kita kasih pilihan. Mana lebih penting? Membaca. Dengan membaca itu dia bisa menghafal anak-anak itu. Dan kalau dia bisa membaca bagus, sesuai mujawad, sesuai dengan tajwid, nanti dia bisa membaca dan bisa menghafal. Tinggal gurunya itu yang ngarahkan. Hafal kamu dari 1 sampai 10 sebelah sana. Kamu hafal 1 sampai 15 sebelah sana. Sudah gampang. Bukan hanya ini kasih hafalan. Kalau yang membacakan hafalan tersebut bacaannya bagus. Sebenarnya kita dapati, saya kan sering main di anak-anak, sering bergaul dengan mereka. Berapa hafalannya? Sudah juz 28. Innalillahi, cepet banget. Juz berapa? 28. Coba bacain. Rata-rata, ini enggak kita mutlakan semuanya, enggak. Mungkin ada di sana yang bagus, kita enggak ketemu. Tapi rata-rata bacaannya asal-asal, semuanya ditabrak tanpa rem, blong. Disuruh membaca Al-Quran, nggak bisa. Masih banyak salah. Hukum yang standar saja, mat, panjang dan pendek saja masih salah. Maka ini masukan bagi guru-guru, hendaklah ajarkan anak-anak bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Baru nanti disuruh menghafal. Kalau sudah rapi bacaannya, mudah kita menyuruh dia untuk menghafal. Tapi Ustaz Imam Syafi'i umur sekian. Iya, itu zaman dahulu. Lihat Islam ketika zaman
dahulu memang terdidik lingkungannya ada lingkungannya ilmu. Di zaman sekarang rapih doang di rumah tahfidz, pulang ke rumah nonton sinetron, nonton Naruto, nonton Doraemon, susah. Ya ini para ulama di awal dahulu mereka banyak menghafal Al-Quran, tapi yang lebih penting lagi memahami dari yang sudah dihafal, bisa mengeluarkan dalil dari hafalan yang dia hafal. Makanya ajib ketika seorang dai demikian hafalannya banyak, dia kuasai 30 juz dan bisa mengambil dalil. Seperti ketika menerangkan bahwasanya agama yang benar adalah satu, yaitu Islam. Betul tidak? Lalu dikeluarkan dalilnya. Dikeluarkan dalil dari Al-Quran. Innad dina indallahil Islam, gitu. Sering kan kita pancing antum, kadang di juz 30 saja kita pancing nggak keluar. Padahal barangkali hafal. Betul nggak? Hari Jumat kemarin, maksudnya tidak ada yang serupa dengan siapa? Dengan Allah. Kita bacakan ketika itu surat Al-Ikhlas. Mudah nggak? Mudah. Kita hafal tidak? Hafal, tapi mengeluarkan dalil dari ayat yang kita hafal. Nah, itulah keutamaan yang lebih lagi ketika seorang memahami dari apa yang ia hafal. Dia membaca tafsir dari surat-surat yang pernah dia hafal, agar ketika berbicara mengambil sebuah hukum dapat mengeluarkan dalil-dalilnya. Nah, ini bagus, hanya keutamaan saja bagi antum yang ingin naik level. Bagi yang nggak ingin naik level, ya udah, silakan. Terserah itu mah. Maunya naik atau turun? Hah? Agama maunya naik atau turun? Sedang-sedang aja lah. Maunya harusnya adalah naik. Per hari, per minggu, per bulan naik. Yaitu pemahaman kita tentang agama. Dan sungguh orang yang hafal tentang Al-Quran dan dia paham tentang mananya, akan Allah muliakan. Pasti itu. Dakwanya akan Allah muliakan. Seorang yang alim, yang dia menghafal Al-Quran dan dia faham betul-betul, Allah akan muliakan. Karena Nabi yang mulia SAW beliau bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yaitu apa? Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan Al-Quran. Allah mengangkat derajat baik per orang, baik sebuah kampung dengan Al-Quran ini. Dan Allah akan menurunkan, merendahkan derajat mereka juga dengan sebab Al-Quran. Sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran, faham dengan Al-Quran, akan Allah muliakan. Allah akan angkat derajatnya, baik di dunia dan juga di akhirat. Itu janji bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang yang berilmu juga ada janji dari Allah akan dinaikkan derajatnya. Bisa di dunia ini dan juga bisa di akhirat. Orang yang berilmu juga sama, dinaikkan derajatnya, baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, kita ingin gelar-gelar yang demikian. Allah angkat derajat kita. Ya Allahu alam. Kita lanjut di sini. Jadi mereka itu yang hanya menghafal saja, menulis hadis-hadis dan menutup dari pintu pertanyaan. Dia membawa ilmu tapi bukan orang yang faqih, hanya sebatas menulis atau menghafal. Famin fuqaha'i ahli ra'i man tawassa'a fi taulidil masail qabla wuqu'iha. Baca lagi terjemahnya. Antum Cal. Nah, ada di sini yaitu para fuqaha ahlur ra'i, para ahli fikih yang banyak mendasari fatwa-fatwanya atau penelitiannya dengan sebatas ra'yu, sebatas pendapatnya. Ya, karena di zaman tersebut juga bahwasanya hadis juga belum terlalu tersebar luas sebagaimana di zaman ini. Ya, termasuk Al-Imam Abu Hanifah yaitu banyak mendasari fatwa-fatwanya dengan pendapatnya. Kenapa? Karena keterbatasan ketika itu hadis belum tersebar. Jadi beliau banyak berijtihad dengan
pendapatnya. Wa min fuqahai ahli ra'yi, dan juga para ahli fikih dari kalangan ahlu ra'yi, ya, yang banyak mendasari pendapatnya dengan fatwanya dengan pendapat man tawassa fi taulidil masail qabla wuqu'iha. Mereka ini kebalikan yang pertama, terlalu membuka lebar masalah. Pertanyaan-pertanyaan dibuka terlalu lebar, seluas-luasnya dibuka. Qabla wuqu'iha, sebelum terjadi. Makanya dalam mazhabnya Abu Hanifah yang kita kenal dengan mazhab mazhab Hanafi. Ya, di dalam mazhab mereka dikenal dengan fiqhut takdiri. Dikenal dengan fiqhu takdiri, fikih takdiri. Maksudnya fikih takdir adalah membahas sesuatu yang belum terjadi. Jadi Al-Imam Abu Hanifah duduk di majelisnya, melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya, nanti dibahas bareng. Bagaimana misalkan seorang sholat di atas perahu, itu dibahas sama mereka. Itu sebutnya fikih takdiri. Ya, kalau antum baca Tarikh Al-Islamiyah Al-Fiqhiyah, itu sejarah tentang fikih di dalam agama Islam. Ya, dulu kita pernah belajar di kampus, itu ya, termasuk dalam mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah disebut fikih takdiri, yaitu membahas sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana hukum sholat di atas perahu, bagaimana kalau nanti begini dan begitu. Al-Imam Abu Hanifah melemparkan kepada siapa? Murid-muridnya, lalu dibahas bareng. Ya, dibahas bagaimana kalau demikian dan demikian, dicari solusinya. Toib, dibaca lagi artinya. Antum cara. Ada yang biasa terjadi dan ada pula yang tidak biasa terjadi. Nah, ada sesuatu yang ditanyakan itu, yang dibahas ma yaqa fil 'adah. Ada hal-hal yang biasa terjadi, umum di masyarakat terjadi, itu sering atau akan terjadi. Nah, ada juga yang nggak biasa. Ya, seperti tadi, bagaimana hukum makan daging dinosaurus, itu kan yang di luar dari kebiasaan manusia. Bagaimana hukum memakan daging dinosaurus? Nah, begitulah. Kemudian lanjut, antum. Mereka sibuk dengan menggelut mencari jawabannya, banyak terjadi perseteruan dan perdebatan karenanya. Nah, ini dia, washtaghalu bitakalluf al-jawab. Mereka itu karena melemparkan permasalahan itu kan, meluaskan dia, diluasin sama dia. Bagaimana hukumnya, misalkan ya macam-macam lah, orang makan besi gimana nanti. Ini misal aja ya, tapi nggak ada orang begitu. Ini misal, bagaimana orang makan teralis tetangganya. Nah, begitulah contohnya, contoh ya. Nah, terlalu luas, maka washtaghalu bitakalluf. Jadi mereka membebankan dirinya untuk mencari jawaban itu, padahal belum tentu terjadi dan di luar adat kebiasaan kan. Mana ada orang makan besi teralis, misal. Jangan baper ya, misal. Mereka mencari begitu. Wa kasratul khusumat fihi. Dan karena membahas yang hal-hal demikian, jadi banyaklah terjadi perdebatan. Ya, saling bantahan dalam hal fikih ini. Khusumat fihi wal jidal alaihi, sampai juga khusumat itu tadi perdebatan, jidal juga sama perdebatan, hatta yatawaladu min zalika iftiraqul qulub. Terus berkepanjangan debat-debat demikian, terjadilah iftiraqul qulub, yaitu perpecah belahan hati mereka. Karena kan bantah-bantahan terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Ada kalanya masalah itu memang lumrah di masyarakat, ada kalanya tidak lumrah. Akhirnya dijawab, mereka membebankan dirinya untuk mencari jawaban itu. Makanya pertanyaan yang demikian, dahulunya para salaf mereka nggak suka, tidak menyukai pertanyaan yang demikian. Nantinya mereka ini, kata Al-Hafidh, terjadi perdebatan sampai pecah hati mereka, yakni berselisih nantinya. Lanjut, antum, Cal. Hingga timbul perseteruan batin tanpa henti disebabkan oleh hawa nafsu, permusuhan dan kebencian. Ya, itu dia. Terus ya, sebab ditambah pula dengan niat untuk menang. nah, ini dia. Dan juga nanti
Lama kelamaan yang demikian niatnya adalah untuk mengalahkan lawan diskusinya. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi dia berdialog, berdiskusi untuk mengalahkan lawan diskusinya, untuk mengalahkan lawan debatnya. Ini niatnya saya sudah tidak benar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita menuntut ilmu litubahu bihi as-sufaha. Nggak boleh Nabi mengatakan kita ini menuntut ilmu untuk membantah orang-orang yang bodoh. Ya, litumarihu as-sufaha, untuk membantah orang-orang yang bodoh. Dilarang kita belajar agama bukan untuk membantah orang-orang yang bodoh, bukan. Litubahu bihi al-ulama, untuk membanggakan diri kita di hadapan para ulama. Nggak boleh belajar begini. Saya belajar nanti niatnya untuk membantah orang-orang yang bodoh. Jangan, nggak boleh. Orang bodoh itu bukan untuk didebat. Diapain? Ditinggalin. Sudah ditinggal. Kita ngasih tahu nasihat baik-baik. Kalau dia hawanya memang yakni melawan terus kemana-mana pembicaraan, sudah tinggal. Ya, makanya tarkul jawab alal jahil jawabun, meninggalkan jawaban, jadi tidak menjawab pertanyaannya orang yang bodoh, ya, yang mendebat kita orang bodoh, itulah sebuah jawaban. Jadi orang jahil itu bukan untuk didebatin. Jangan, antum jangan mau singa ngelayanin kucing. Jangan mau singa melayani siapa? Kucing. Mana menang? Nah, tapi ketika singa melawan kucing, jatuh derajatnya. Kok ada singa ngelawan kucing? Harusnya diapain kucing? Ya diamin aja, dia mau ngeong-ngeong. Ini perumpamaannya kan. Ketika ada orang jahil mendebat kita, sudah diamin aja. Doakan dia kebaikan. Kalau dia ingin mencari kebenaran, kita kasih tahu. Tapi ada kalanya orang itu ingin mendebat saja. Sudah kita jelaskan terang, sudah jelasin dengan cara yang baik, dengan intonasi yang baik, ya, dengan senyum-senyum, dengan hadiah lain-lain. Tapi dia memang hawanya ingin mendebat, bukan mencari kebenaran. Sudah tinggalin. Qalu salam, assalamualaikum. Saya mau pulang dulu, sudah malam. Selesai. Jangan diladin. Dan nggak boleh kita belajar untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Jangan kayak pendekar yang baru turun gunung. Semua orang dijabanin. Jangan. Belajar bukan untuk itu. Dan juga Nabi mengatakan litubahu bihi al ulama. Nggak boleh juga kita belajar untuk membanggakan diri kita di hadapan para ulama, ingin dianggap sebagai orang yang alim, sebagai orang yang mengerti permasalahan ini dan itu. Bukan, jangan. Ya, jangan kita belajar itu untuk demikian, untuk mengalahkan lawan debat. Jangan, nggak boleh. Kita hanya menerangkan kebenaran semampu kita sudah. Ya, bukan untuk mengalahkan dan merendahkan orang lain. Kemudian lanjut antum, Cal. Mencari popularitas dan meraih simpati. Nah, ini dia, meraih popularitas, ya, wa talabul ulu. Banyaknya berdebat demikian tadi disebutkan contoh di sini. Nanti ujung-ujungnya akan berkonsekuensi talabul ulu. Ingin apa? Di situ disebutkan oleh Al-Hafidz, ingin mencari ketenaran dan berbangga-bangga diri. Wah, hebat, menang si fulan. Mereka berdebat dan ini si fulan menang dan dia senang mendengar pujian dari siapa? Manusia. Saya ini paling hebat di mana? Di Miangas, ya, biar sono. Saya ini paling hebat di mana? Di Indonesia misalkan. Dia hanya ingin untuk dipuji terus. Ini lebih bahaya lagi setelahnya. Inilah di antara hal yang dicela oleh para ulama Rabbani. As-sunnah telah menunjukkan keburukan dan keharamannya. Ya, inilah yang dicela oleh para ulama Ar-Rabbaniyun, para ulama yang mengamalkan ilmu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, nanti akhirnya menimbulkan perdebatan sampai-sampai yakni ingin dianggap oleh orang, ingin dipuji oleh orang dan ingin mengalahkan lawan debatnya. Inilah yang dicela oleh para ulama. Wadallatis sunnatu ala qabihihi, dan as-sunnah yaitu sabda Nabi yang mulia, sabda beliau SAW pun telah menunjukkan kepada kita akan tercelaknya dan haramnya hal-hal yang demikian, yaitu berdebat, ya, yaitu berdebat tidak
sukai, kecuali di dalam rangka mencari kebenaran, menjelaskan al-haq. Ini baru diperbolehkan, tapi bukan niat untuk mengalahkan lawan debat, ingin dianggap sebagai orang yang alim, ingin dibangga-banggakan oleh orang lain, bukan. Tapi kalau yang menjelaskan kebenaran ini diperbolehkan. Sebagaimana dahulunya para ulama, mereka sering yaitu berdiskusi oleh para penentang dakwah mereka, sering mereka bertukar pikiran, ini berdebat. Ingat kisahnya Abu Thawr dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Abu Thawr ini seorang ahlur ra'i, orang yang banyak melandasi pendapatnya dengan akalnya. Dia pernah didebat oleh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Abu Thawr, saya bersama Al-Imam Syafi'i itu berdiskusi, berdebat sampai datang gelap malam. Dia berdiskusi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai datang gelap malam. Saya tinggalkan madhab saya ikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi menerangkan kebenaran diperbolehkan, bukan niatnya untuk mengalahkan, berbangga-banggaan, bukan, tapi menjelaskan kebenaran diperbolehkan. Kita melihat kalau dia memang tidak ingin kebenaran, sudah tinggalin, capek ngurusnya orang yang kayak begitu, tinggal sudah. Apalagi antum yang suka berkelana di Facebook, jangan suka-suka debat, jangan hobinya untuk berdebat, jangan. Kewajiban antum adalah belajar, mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, terapkan kepada anak, terapkan kepada siapa? Kepada istri. Adapun para pengekor syubhat, pengekor hawa nafsu, serahkan kepada siapa? Ahlinya, para ulama, yaitu para penuntut ilmu yang betul-betul. Kita jangan terjun di dalam dunia perdebatan, jangan, sudah. Kan luar biasa di medsos, macam-macam. Yaitu orang bisa jadi jagoan di mana? Di medsos, padahal masih Iqra 3 kan bisa. Kalau ngaji masih Iqra 3 atau Iqra 4, tapi di Facebooknya itu seperti jagoan pendekar, gayanya seperti ulama. Sholat subuhnya nggak ada di masjid, bagaimana ini? Tapi hobinya berdebat, sholat berjamaah nggak kelihatan. Berarti tertipu oleh siapa? Syaiton. Harusnya dia manfaatkan ilmu yang didapat kepada siapa? Dirinya sendiri, baru kepada istri dan anak. Jangan dong hobinya itu adalah debat, setiap jam debat, jangan, nggak boleh. Antum anak perhatikan, anak kasih tahu, jangan antum masuk ruang perdebatan, nggak ada manfaatnya. Siapa kita? Apakah kita sudah belajar atau penuntut ilmu yang betul-betul bisa memata syubhat? Kalau enggak, jangan. Akhirnya syubhat itu yang masuk ke dalam otak kita itu nggak keluar sampai hari kiamat lagi. Jangan suka berdebat. Kalau ingin menerangkan kebenaran, silakan semampunya. Sudah selesai di debat terus, sudah tinggalkan. Sudah, ya, demikian. Lanjut antum. Fa amma fuqaha ahli hadis, terus. Adapun para fuqaha ahli hadis yang mengamalkan hadis, ambisi utama mereka adalah membahas makna kitabullah dan tafsirnya dari hadis-hadis yang sahih serta ucapan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, toib sampai situ. Adapun ini bagian yang ketiga berarti ya, dari jenis manusia, tentang pertanyaan, tentang membahas sesuatu. Wa amma fuqaha'u ahli hadis al-'amiluna bihi fa inna ma'dhama himmamihim al-bahthu an ma'ani kitabillah azza wa jalla. Adapun para fuqaha ahlul hadis seperti Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, itu para fuqaha dari ahlul hadis. Ya, para ahli hadis adalah orang yang paling faqih tentang sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak ada tuh perkataan dia ahli hadis tapi nggak faqih, nggak ada. Dia ahli hadis tapi tidak faqih, nggak ada. Dari mana seseorang mengambil hukum kalau bukan dari hadis? Ya, nggak ada itu perkataan yang berbau hasad kepada siapa? Para ahli hadis. Nggak ada. Mereka mengatakan Syekh Albani misalkan, di zaman inilah kita hidup di sini, itu ahli hadis tapi tidak faqih. Bagaimana bisa seseorang menggelut dunia hadis
dan tampil sebagai peneliti hadis dikatakan tidak faqih. Hukum itu terambilnya dari mana? Kalau nggak dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Lihat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Fikih Al-Imam Al-Bukhari ada di mana? Di Sahihnya itu. Fikih Al-Imam Al-Bukhari ada di kitab Sahihnya itu. Itu fikih beliau di situ ada. Fikih beliau itu di dalam Sahih Al-Bukhari, itu fikihnya Al-Imam Al-Bukhari. Misalkan beliau menyebutkan, misal ya di dalam sebuah Sahihnya itu, kasih bab seseorang menyampaikan ilmu di atas kendaraannya. Seseorang menyampaikan ilmu di atas kendaraannya. Lalu dibawakan riwayat-riwayat yang di situ menunjukkan dari para sahabat atau Nabi yang mulia SAW menyampaikan ilmu di atas kendaraan. Berarti fikihnya menyampaikan ilmu di atas kendaraan boleh tidak? Boleh. Itu fikihnya kan? Bikin bab judul begitu. Ya, misal azan sambil senderan, bersandar. Nanti diturunkan riwayat-riwayat. Yang dari riwayat ini kita tahu bahwasanya judul tersebut adalah boleh. Permasalahan itu boleh. Batalkah seseorang yang telah wudu minum susu gitu? Ya kan? Nanti diturunkan riwayat. Dari riwayat ini tahu bahwasanya seseorang yang wudu kemudian minum susu, jawabannya adalah cari deh sendiri. Ya, itu fikihnya. Ya kan? Itu fikih dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari, karena sumber dari hukum itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin seorang muhaddits dikatakan tidak faqih? Ya para pengikutnya mungkin tadi yang cuma nulis menghafal, yang bagian yang pertama, ya mereka itu lain. Kan dikatakan atba'i, pengikut ahli hadis. Bukan ahli hadisnya kan? Tapi pengikutnya. Nah, kalau ahli hadisnya adapun para fuqaha dari ahli hadis al-amilu bihi, yang beramal dengan hadis-hadisnya itu, fa inna ma'dhama himamihum, fa inna ma'dhama hammihim, ya, puncak atau yang menjadi perhatian mereka, fokus mereka adalah membahas dari hadis-hadis atau dari dari firman Allah Azza wa Jalla. Di para fuqaha ahlul hadis yang menjadi himmah mereka, yaitu perhatian besar mereka, al-bahthu, yaitu membahas tentang Al-Qur'anul Karim, wa ma yufassiruhu minas sunani as-sahihati, dan yang menafsirkan Al-Qur'an itu dari hadis-hadis yang sahih. Jadi himmah mereka, tujuan mereka atau perhatian terbesar mereka adalah membahas tentang makna-makna Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan para sahabat dan juga tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wa an sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para fuqaha al-hadis juga mereka memahami sabda-sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang bagaimana kira-kira sudah menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, lalu dia membahas tentang maksud dan tujuan dari hadis dan ayat ini. Jadi seperti apa dia? Jadi orang yang pemahamannya paling top lah. Dia tidak hanya menghafal tapi memahami kandungan dari ayat atau dari sunnah. Sudah azan belum? Sudah azan? Azan dulu lah. Sudah azan kan? Masjid yang lain sudah ya, azan silakan terlebih dahulu. Utsman Ibnu Abbas. Utsman anaknya siapa? Ibnu? Abahnya siapa yang namanya? Abu. Utsman Ibnu Abu berarti. Ya silakan lah. Grogi.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan di sini tentang pembagian manusia, tentang ini pertanyaan. Tadi disebutkan ada yang pertama adalah pengikut para ahli hadis yang mereka menutup pintu pertanyaan serapat-rapatnya hingga berubahlah mereka menjadi orang yang membawa ilmu tapi tidak faham. Kemudian yang kedua, kebalikan dari mereka adalah para fuqaha ahli fikih dari kalangan ahlu ra'i, yaitu pendapat-pendapat semata yang mereka memperluas permasalahan, yaitu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Sebelum sesuatu itu terjadi, maka timbullah perpecahan di kalangan mereka, kemudian niat-niat yang buruk dan yang lainnya. Bagian yang ketiga adalah fuqaha ahlul hadis, ya, para ahli fikih dari kalangan ahli hadis, ya, yang mereka beramal dengan ilmunya. Maka yang menjadi perhatian mereka adalah membahas tentang makna-makna dari kitabullah dan yang mentafsirkannya dari as-sunnah. Kemudian mereka mencari atau membahas tentang perkataan para sahabat, para tabi'in. Kemudian juga mereka membahas tentang hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu sahihiha wa saqimiha. Para ahli hadis itu mereka mempelajari atau membahas tentang kesahihan dan juga kedhaifan hadis. Ya, selain memahami makna hadis, dan mereka juga memeriksa yaitu tentang kesahihan dan juga kedhaifan sebuah hadis, yaitu penyakit-penyakit yang ada pada hadis mereka lah, tampil sebagai orang-orang yang membela sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kemasukan-kemasukan, perkataan-perkataan yang tidak berasal dari beliau. Mereka inilah yang mengkoreksi, yang meneliti hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terbagi, ada yang sahih dan juga ada yang dhaif, ada yang lemah dan yang lainnya. Mereka inilah yang tampil, ya, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, kemudian seperti Al-Imam Al-Bukhari juga, kemudian Al-Imam Yahya bin Ma'in dan lain-lain para ulama, Al-Imam Al-Humaidi, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan terus, ya, sampai di abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Juga beliau tampil sebagai orang yang menyibukkan dirinya untuk meneliti hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memisahkan antara yang sahih dengan yang lemah, memisahkan yang ini perkataan beliau, yang ini bukan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa tafaqquh, kemudian mereka itu para fuqaha ahli hadis tafaqquh, yaitu memperdalam, ya, memperdalam atau memahami hadis-hadis tersebut. Ini kan bertentangan dengan golongan yang pertama. Kalau yang pertama bagaimana mereka? Ini pengikut ahli hadis. Mereka menutup pintu pertanyaan, tidak membahas. Kalau ini ahli hadisnya mereka, sebagai imamnya, ya, dia sebagai imam ahlul hadis, amirul mu'minin fil hadis, Al-Imam Bukhari misalkan. Ya, mereka tafaqquh, terus memahami sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wal wuquf ala ma'aniha, thumma ma'rifatu kalami sahabah. Kemudian juga mereka, yakni memahami atau bergelut di situ tentang perkataan para sahabat. Mereka juga menggeluti tentang perkataan para sahabat. Kemudian wattabi'ina, kemana tadi dia? Tsumma ma'rifatu kalami sahabati wattabi'ina lahum bi ihsan fi anwa'il ulum min at-tafsir wal hadis. Mereka menggeluti perkataan para sahabat, memeriksa, menyelam di situ di perut ilmu dari perkataan para sahabat, kemudian perkataan para tabi'in fi anwa'il ulum fit tafsir, di berbagai macam cabang keilmuan. Mereka bergelut di situ dengan ilmu. Abdullah bin Mubarak suatu hari nggak hadir di majelis. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kok nggak hadir Abdullah bin Mubarak, ini seorang ulama. Dan kenapa engkau tadi nggak hadir di majelis? Nggak hadir. Dia mengatakan, saya bersama para sahabat dan juga para tabi'in. Loh, bagaimana mungkin mereka sudah
meninggal dunia. Kan Abdullah bin Mubarak nih suatu hari dia nggak hadir di majelis, sahabat-sahabatnya nanyain, kenapa engkau tadi tidak ada di majelis? Nah ini yang ditanya sama teman. Kalau dia nggak hadir di majelis, tanya, kenapa engkau tidak hadir di majelis? Apakah sakit? Apakah ada keperluan? Dan lain-lain ditanya. Jangan ditanya kok nggak beli dagangan saya. Jangan. Tanya kenapa teman tidak hadir di majelis. Ditanya kenapa engkau nggak hadir di majelis? Kata Abdullah bin Mubarak, saya bersama para sahabat dan tabi'in. Loh bagaimana mungkin engkau bersama para sahabat dan tabi'in sedangkan mereka sudah meninggal dunia? Dia bilang, nazaratul kutub, saya ini membaca buku, membaca kitab. Ya ini membaca tentang perkataan-perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in, seakan-akan sedang dinasihati oleh siapa? Para sahabat, para tabi'in. Memang betul secara jasad enggak saya berkumpul dengan mereka, tapi dengan membaca peninggalan-peninggalan dari mereka, perkataan-perkataan mereka tentang ilmu, saya bersama para sahabat dan tabi'in. Nah, itu dia. Kita juga bisa begitu. Ya dengan membaca perkataan mereka, kita jadi tahu. Maka di sini para ulama fi anwa'il ulum, di berbagai macam cabang keilmuan, minat tafsir wal hadis wa masailil halali wal haram wa usulis sunnati waz zuhdi wa raqaiq wa ghair zalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, di berbagai macam cabang ilmu tersebar perkataan para sahabat dan para tabi'in. Nih telek yang dikatakan manhaj salaf itu ini sudah mengembalikan permasalahan agama kepada yang terdahulu, para salafus soleh, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu telaknya begitu manhaj salaf itu, senantiasa yakni menjelaskan tentang permasalahan agama dikaitkan dengan 3 generasi awal, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maksudnya bagaimana? Selalu menukil perkataan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Itu mutlak telaknya begitu, manhaj salaf itu begitu. Taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah, dibawakan perkataan para sahabat. Selain pasti dari Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah sudah di atas kepala itu, nggak mungkin ditinggalin itu. Bisa kufur kitanya. Kita bawakan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka itu, dengan pemahaman salafus saleh. Jadi salafus saleh itu adalah para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi yang dikatakan yaitu manhaj salaf atau kajian salaf itu begitu, menukil perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi mata rantai akidah kita itu sampai kepada siapa? Para sahabat, para Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Sampai enggak mata rantainya kepada para sahabat? Sampai enggak? Sampai. Semuanya mereka meyakini hal demikian. Meyakini Allah istiwa, bersemayam di atas arsy. Ada seorang istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bernama Zainab ya, bintu Jahash. Zainab satu hari ini keluarkan oleh Imam Muslim, berbangga-bangga, yakni ingin menyebutkan keutamaannya lah, berbangga-bangga dengan istri-istri Nabi SAW yang lain. Zainab bintu Jahash ya, kalau saya nggak salah ingat, dia berbangga-bangga mengatakan, zawajukunna, kalian itu wahai istri para nabi yang lain, engkau itu dinikahkan dengan para wali-wali kamu, yaitu bapaknya. Kata Zainab, zawajukunna ahalikunna, engkau itu wahai para istri Nabi SAW yang lain, yang menikahkan kalian itu keluarga kalian, wali-wali kalian ya, bapaknya yang menikahkan kan mereka tuh. Zawajini Allahu, saya dinikahkan oleh Allah min fauqi sab'i samawatin,
Saya itu yang menikahkan saya langsung siapa? Allah dari langit. Yang menikahkan saya itu adalah Allah langsung dari langit yang ke-7. Zainab bintu Jahash ketika telah selesai urusannya dengan yaitu siapa nama sahabat Nabi yang mantan budak beliau itu? Zaid bin Harithah. Ketika selesai dari Zaid bin Harithah, langsung Allah yakni memilih Zainab bintu Jahash sebagai istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian, kata Zainab, itu yang menikahkan keluarga kalian. Saya nih gitu, ingin berbangga. Saya yang menikahkan adalah Allah langsung dari langit yang ke-7. Menunjukkan bahwasanya para sahabat meyakini Allah itu di mana? Di atas langit. Sampai nggak mata rantai keyakinan kita itu meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Sampai nggak pada para sahabat? Sampai. Itu Zainab nggak mengatakan yang menikahkan saya adalah Allah yang ada di mana-mana. Nggak ada begitu ceritanya. Yang menikahkan saya adalah langsung Allah yang ada di mana-mana. Nggak ada. Min fauqi sab'i samawat, kata siapa? Zainab. Langsung dari langit yang ke-7. Berarti Allah itu di mana? Di atas langit, di atas arsy-Nya dia bersemayam sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan siapa? Allah. Langsung sampai itulah. Mana salah begitu dia mengkaitkan permasalahan agama dengan 3 generasi terbaik. Kemudian dilanjutkan fi anwa'il ulum, mereka yaitu para fuqaha ahli hadis, mereka meneliti perkataan para sahabat yang bertebaran baik dalam tafsir. Karena itu diriwayatkan banyak masalah tafsir dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib, kemudian juga Abdullah ibnu Abbas. Inilah 2 sahabat inilah, satu lagi Abdullah ibnu Mas'ud. 3 sahabat inilah yang paling banyak diriwayatkan yang berkaitan dengan tafsir. Ya, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Muqaddimah Usul Tafsir. Maksudnya 3 sahabat inilah yang paling banyak diriwayatkan tentang tafsir. Antum pulang nanti buka tafsir Ibnu Katsir, banyak diriwayatkan dari siapa? Ali ibnu Abi Thalib, atau dari Abdullah ibnu Abbas, atau dari Abdullah ibnu Mas'ud. Baca coba tafsir Ibnu Katsir. Nanti tafsiran itu banyaknya dari Ali ibnu Abi Thalib, atau kalau tidak dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Walaupun ada juga dari sahabat-sahabat yang lain. Maka kita katakan tadi yang paling banyak. Nanti coba kalau ingin tahu, periksa saja di situ. Yang punya tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang nggak punya ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesian. Kemudian dalam hadis, kemudian dalam perkara-perkara yang halal dan haram, kemudian usul sunnah, perkataan para sahabat dalam usul sunnah, itu pokok-pokok di dalam akidah. Wazuhdu, kemudian tentang zuhud, juga banyak perkataan para sahabat tentang zuhud, tentang warraqaik. Raqaik itu adalah yang melembutkan hati. Ya, zuhud dan juga warraqaik. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Raqaik, kitab tentang melembutkan hati, di situ ada dalam Sahih Al-Bukhari wa ghairu zalik, dan yang lainnya. Wa hadza huwa tariqatu al-Imam Ahmad wa man wafaqahu min ulama'il hadits ar-rabbaniyin. Wa fi ma'rifati hadza syaglun an tasyaghuli bima uhdisa min ar-ra'yi mimma la yuntafa'u bihi. Yang demikian itu memahami makna hadis, memahami makna ayat Al-Qur'an, merupakan perjalanannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan orang-orang yang searah dengan beliau, dari para ulama ahli hadis itu. Mereka memahami hadis dan juga menghafalnya. Dari para ulama hadis ar-rabbaniyin. Wa fi ma'rifatu hadza, yang mereka itu tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendapat yang tidak bermanfaat, yang dapat menimbulkan perdebatan dan juga perpecahan dan buang-buang waktu. Adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seringkali beliau apabila ditanya tentang sesuatu dari permasalahan-permasalahan yang sudah sangat meluas, yang belum terjadi, beliau mengatakan, da'una min hadhil masail al-muhdasa, tinggalkan kami dari masalah-masalah yang belum
terjadi. Ya wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita lanjut lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab, hanya sedikit lagi. Barangkali antum baca saja di rumah situ ya, perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, tinggal satu paragraf lagi lah. Antum bisa baca di situ di terjemahnya. Ya dari mulai apa tadi sampai perkataan beliau, wa man salaka tariqata talabal ilmi, siapa yang berjalan di atas ilmu mengikuti jalannya mereka yang tadi sudah kita sebutkan, itu baca situ sendiri. Taib, ada pertanyaan silakan. Yang sudah terjadi. Silakan. Sebutkan nama, tempat tinggal, hobi. Nggak usah langsung. Bukan sahabat Abu Hanifah. Imam Alim Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah apa? Ahli tafsir. Lihat, tidak banyak tafsir dari mereka. Iya. Ada juga pendapat dari Imam Hanifah bahwa ketika ada pendapat beliau bertentangan dengan hadis maka tinggalkan pendapat beliau dan ambil dari hadis Nabi SAW, karena itu termasuk juga pendapat beliau. Yang pertama tadi apa? Imam Syafi'i. Apakah pendapat? Iya, pendapat Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Mereka didasari, khususnya Al-Imam Syafi'i didasari oleh hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah, sebagai orang yang menolong sunnah di zamannya karena banyak membantah kebid'ahan dengan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, semoga Allah memaafkan beliau, memasukkan beliau ke dalam surga Firdaus, banyak dari pendapat beliau yakni yang masih berlandaskan ra'yu, berlandaskan pendapat semata, karena beberapa faktor. Yang pertama, beliau adalah manusia biasa yang bisa benar dan juga bisa salah. Yang kedua, ini yang paling penting, di zaman Al-Imam Abu Hanifah belum hadis itu dibukukan seperti sekarang, dan penyebaran hadis di zaman itu masih sulit sekali. Barangkali untuk mendapatkan 1-2 hadis harus mengadakan perjalanan yang panjang. Maka kita kasih uzur kepada Al-Imam Abu Hanifah, kita kasih uzur kepada beliau sudah berpendapat sesuai dengan kemampuannya. Banyak didasari oleh ra'yu, oleh pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya, karena pertama tadi beliau manusia biasa, memiliki keterbatasan, dan yang kedua itu bahwasanya hadis belum tersebar di zaman beliau. Makanya juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku beliau yang sering kita bilang Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yaitu mengangkat celaan dari para ulama, termasuk mengangkat celaan dari Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau banyak berpendapat dengan ra'yunya, dengan akalnya semata? Karena tidak ada hadis yang sampai kepada beliau. Tapi bukan berarti semua pendapat beliau itu dengan pikiran, enggak. Ya, ada pendapat-pendapat beliau dengan hadis-hadis yang sampai kepada beliau. Adapun Al-Imam Syafi'i jelas beliau mendasari pendapatnya dengan dalil. Ya. Beliau memiliki perkataan qaulul qadim, qaulul jadid. Ada perkataan yang dahulu dan perkataan yang sekarang, atau pendapat yang dahulu dengan pendapat yang baru. Jadi ada beliau merubah fatwanya di dalam sebagian pendapat-pendapat beliau. Dan ini wajar seorang yang alim atau seorang yang berilmu merubah pendapatnya karena ada dalil lain yang baru dia ketahui, ada dalil lain yang baru ia fahami. Itu wajar sekali. Makanya Al-Imam
Saya lupa ada namanya. Imam As-Suyuti punya kitab Taghyirul Fatwa. Ada kitab Taghyirul Fatwa, merubah fatwa dari yang sebelumnya kepada fatwa yang baru karena ilmu yang baru didapat. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Imam Abu Hanifah, apa antum bilang? Iya, itu semua yakni wasiatnya para ulama untuk tidak taklid, tidak mengambil pendapat mereka tanpa mengetahui dalilnya. Ya, kata Alim Abu Hanifah, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi setiap muslim ayyakhudha biqauli ma lam ya'rif aina dalili. Kata Alim Abu Hanifah, untuk bisa baca perkataan beliau ini di muqaddimah yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakni membantah tentang orang yang taklid terhadap mazhab tertentu. Dalam muqaddimah yang cukup panjang sekali, beliau menurunkan wasiat para ulama dari 4 mazhab yang mengatakan tidak boleh taklid buta kepada mereka. Di antaranya beliau nukil perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan la yahillu li muslimin ayyakhudha biqauli ma lam ya'rif aina dalili atau ma lam ya'rif aina akhadnahu. Tidak halal bagi setiap muslim untuk mengambil pendapat saya kecuali sudah mengetahui dari mana saya mengambil pendapat tersebut, kecuali sudah tahu sumbernya dari mana saya mengambil pendapat tersebut. Ini adalah wasiat Al-Imam Abu Hanifah dan juga para imam yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan waqad ijtama'a, dan sungguh telah sepakat yakni para manusia, siapa yang sudah jelas baginya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh meninggalkan perkataan beliau dengan perkataan seorang pun juga. Jadi bagi siapa yang sudah tegak kepadanya hujjah dalil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berpindah kepada perkataan orang lain. Itu adalah wasiat mas para ulama, larangan dari bertaklid. Taklid itu adalah mengikuti seseorang tanpa tahu dari mana dasarnya, dari mana dalilnya, dan merupakan juga wasiat larangan dari sikap fanatisme, fanatik terhadap ulama tertentu atau fanatik terhadap guru tertentu dan ustadz tertentu. Selama mereka berjalan di atas jalan yang benar, maka kita ambil dari pendapat mereka yang sesuai dengan dalil dan kita tinggalkan pendapat mereka yang tidak sesuai dengan dalil, tanpa merendahkan mereka, tanpa menghinakan mereka, tanpa mencela mereka, karena mereka semuanya manusia, bisa benar bisa salah. Lain halnya kalau orang itu memang mendasari dakwanya, mendasari seruannya di atas kebid'ahan, maka yang orang yang demikian tidak usah kita dengar pendapatnya, tidak boleh kita ambil pendapatnya. Yang dia memang melandasi dakwanya dengan kebid'ahan, tidak dikenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat, para tabi'in, para atba'u at-tabi'in. Sudah tinggalin orang yang begini. Kecuali orang yang betul-betul melandaskan dakwanya di atas manhaj salaf, ketika salah kita berikan kepada mereka uzur. Barangkali ustadz itu nggak tahu, ulama tersebut tidak tahu, atau tergelincir. Kita doakan rahmat kepada mereka yang sudah meninggal. Kita beri uzur bagi mereka yang masih hidup, karena nggak ada yang sempurna. Makanya dilarang dalam Islam kita taklid buta dan juga fanatis. Taklid itu mengikuti orang tanpa tahu dalilnya. Fanatis itu sikap berlebihan, cinta yang berlebihan terhadap guru seseorang. Jadi seluruh perkataan dari gurunya adalah benar. Itulah yang dikatakan fanatisme. Ya wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.